Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada Pak Madisi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Cindy, saya sendiri, Steffi Agustin, dan Sarah Elizabeth akan mempresentasikan tentang audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Apa itu audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali? Audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali atau sering disebut capital acquisition and repayment cycle adalah akuisisi dengan sumber daya modal melalui utang berbunga dan ekuitas pemilik serta pembayaran kembali modal tersebut. Siklus ini juga mencakup pembayaran utang dan dividen. Karakteristik yang mempengaruhi akun-akun itu ada secara relatif hanya ada transaksi tertentu yang mempengaruhi saldo akun. Yang kedua, pengecualian atas salah saji suatu transaksi bisa sangat material yang akibatnya auditor akan menekan pada akun tersebut, terutama pada tujuan audit. Yang ketiga, ada hubungannya legal antara entitas klien dengan pemegang saham, obligasi, atau pemilik saham dokumen sejenis. Apa itu wesel bayar? Wesel bayar adalah kewajiban legal kepada kreditur yang tidak dijamin atau dijamin dengan aset dan dikenakan bunga. Pada umumnya, wesel bayar diterbitkan untuk suatu periode antara 1 bulan hingga 1 tahun, tetapi juga bisa lebih. Berikut contoh buku besar dari wesel bayar. Tujuan wesel bayar dapat menentukan apa? 1. Pengandalan internal atas wesel bayar. 2. Transaksi pembayaran pokok dan bunga dalam wesel bayar diotorisasi dengan benar. 3. Kewajiban atas wesel bayar dan beban bunga serta utang berjalan yang terkait dinyatakan dengan wajar dan ditentukan dalam 7 dari 8 tujuan audit terkait saldo. Keempat, pengungkapan yang terkait dengan wesel bayar dan beban bunga terikat memenuhi 4 tujuan audit. Pengandaian internal wesel bayar itu 1. Otoritas yang memadai. 2. Pengandaian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunga. 3. Dokumen dan catatan yang memadai. 4. Verifikasi independen secara periodik. Apa itu otorisasi yang memadai atas penerbitan wesel baru? Tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus terletak pada Dewan Direksi atau Manajemen Puncak. Apa itu dokumen dan catatan yang memadai? Hal ini meliputi penyelenggaraan buku tambahan dan pengawasan terhadap wesel-wesel kosong atau yang telah dibayar oleh petugas yang bertanggung jawab. Apa itu verifikasi independen secara periodik? Secara periodik, catatan wesel yang dibuat terperinci harus direkonsiliasikan terhadap buku besar dan dibandingkan dengan catatan pemegang wesel. Pengandaian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunga itu adalah pembayaran bunga dan pokok pinjaman harus dikendalikan sebagai bagian dari siklus perolehan dan pembayaran. Apa aja sih akun-akun pada siklus? Yang pertama ada wesel bayar, kedua utang kontrak, ketiga hutang hipotek, keempat hutang obligasi, kelima beban bunga, keenam bunga akrual, ketujuh apropriasi laba ditahan, ke-8 saham treasury, ke-9 kas di bank, 10 modal saham biasa, 11 modal saham preferen, 12 modal dividen yang diumumkan, 13 persekutuan akun modal, 14 perusahaan perseorangan akun modal, 15 modal sumbangan, 16 laba ditahan, 17 utang dividen, dan 18 agio saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada pengujian pengendalian dan pengujian substantif dan atas transaksi, yaitu wesel bayar akan mencakup penerbitan wesel serta pelunasan kembali pokok pinjaman dan bunganya. Pengujian audit ini menjadi bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pengujian tambahan atas pengendalian ini dan pengujian substantif atas transaksi biasanya dilakukan sebagai bagian dari pengujian saldo karena masing-masing transaksi memiliki materialitas yang tinggi. Selanjutnya ada prosedur analitik.
Prosedur analitik sangat penting dalam wesel bayar karena pengujian transaksi, beban bunga, dan utang bunga dapat dihilangkan jika hasilnya menguntungkan. Auditor perlu mengadakan suatu prediksi independen atas biaya bunga menggunakan rata-rata wesel bayar yang beredar dan rata-rata tingkat bunga agar auditor dapat mengevaluasi kewajaran beban bunga dan menguji bila ada bunga yang tidak diakui. Apa aja sih prosedur analitik dalam wesel bayar itu? Yang pertama, menghitung ulang beban bunga atas suku bunga rata-rata dan wesel bayar bulanan secara keseluruhan. Yang kedua, membandingkan setiap wesel yang beredar dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan bunga akrual dengan saldo tahun sebelumnya. Dan ada pun kemungkinan salah sajinya itu, yang pertama ada salah saji beban bunga dan bunga akrual atas penghapusan wesel bayar yang beredar, dan yang kedua penghapusan atau salah saji wesel bayar, yang ketiga salah saji beban bunga dan bunga akrual atau wesel bayar. Selanjutnya pengujian atas rincian saldo itu di mana biasanya digunakan dalam audit wesel bayar untuk melihat schedule wesel bayar dan utang bunga yang diperoleh oleh auditor dari kliennya. Ada dua tujuan penting untuk audit terkait saldo dalam wesel bayar itu. Yang pertama, wesel bayar yang ada sudah dimasukkan atau keberadaannya ada. Yang kedua, wesel bayar dalam daftar sudah dicatat dengan akurat atau disebut akurasi. Selanjutnya ada tujuan audit terkait saldo. Yang satu, wesel bayar dalam schedule wesel bayar sesuai dengan schedule wesel bayar register atau berkas utama klien dan totalnya ditambahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar. Yang kedua, wesel bayar dalam schedule benar-benar ada. Yang ketiga, wesel bayar yang ada sudah dimasukkan dalam schedule wesel bayar. Secara lengkap itu sudah tergabung. Kemudian ada prosedur umum pengujian perincian saldo itu, satu, menjumlahkan daftar wesel bayar ke wesel bayar dari utang bunga. Yang kedua, mengkonfirmasi wesel bayar, serta memeriksa duplikat salinan wesel untuk otoritasi, memeriksa notulensi rapat atau persetujuan pinjaman. Yang ketiga, memeriksa wesel yang dibayar setelah akhir tahun untuk menentukan apakah merupakan kewajiban pada tanggal neraca, serta melakukan konfirmasi standar yang memasukkan referensi khusus atas keberadaan wesel bayar dari seluruh bank di mana klien berbisnis. Selanjutnya, tujuan audit terkait saldo itu yang pertama, wesel bayar dan bunga berjalan dalam schedule sudah akurat. Yang kedua, wesel bayar dalam schedule diklarifikasi dengan benar, yaitu sudah terklarifikasi. Dan yang ketiga, wesel bayar dimasukkan dalam periode yang benar. Dan yang keempat, perusahaan memiliki kewajiban membayar wesel bayar. Dan ada prosedur umum pengujian perincian saldonya itu memeriksa tanggal jatuh neraca pada duplikat salinan wesel untuk menentukan apakah seluruhnya atau sebagiannya adalah utang jangka panjang. Menelaah wesel untuk membutuhkan apakah terdapat wesel atau utang dari pihak terkait. Yang kedua, memberikan duplikat salinan wesel untuk menentukan apakah dari wesel bertanggal pada sebelum tanggal neraca. Yang ketiga, memberikan duplikat salinan wesel untuk pokok pinjaman dan tingkat bunganya, serta mengkonfirmasi wesel bayar, tingkat bunga, dan tanggal terakhir membayar bunga kepada pemegang wesel, menghitung kembali utang bunganya. Kemudian ada ekuitas pemilik. Apa itu ekuitas pemilik? Di antaranya perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Pada perusahaan tertutup, umumnya memiliki sedikit pemegang saham dan seringkali terjadi transaksi. Satu-satunya transaksi yang dimasukkan
Dalam bagian ekuitas pemilik, kemungkinan adalah perubahan ekuitas pemilik akibat laba atau rugi tahunan dan pengumuman dividen. Pada perusahaan terbuka, verifikasi atau ekuitas pemilik jauh lebih kompleks karena banyaknya jumlah pemegang saham dan individu yang memiliki saham sering berubah. Dan pengujian verifikasi akun ekuitas pemilik untuk perusahaan terbuka meliputi modal dan saham biasa, tambahan modal dari kelebihan nilai, dan selanjutnya saldo laba dan dividen terkait. Adapun tujuan dari akun tersebut adalah untuk menentukan apakah pengendalian internal terdapat modal saham dan dividen terkait sudah memadai. Yang kedua, transaksi ekuitas pemilik telah dicatat dengan benar. Dan ketiga, saldo ekuitas pemilik telah dicatat secara layak. Dan adapun pengendalian internal yang penting diutamakan oleh auditor adalah sebagai pelaku otorisasi yang memadai untuk transaksi seperti transaksi material dan harus disetujui oleh Dewan Direksi. Yang kedua, pencatatan yang baik dan pemisahan fungsi. Yang ketiga, petugas dan agen memindahkan saham yang independen. Perusahaan yang mengeluarkan sahamnya di pasar modal yang diharuskan menggunakan petugas mencatat bebas sebagai suatu alat pengendalian untuk mencegah pengeluaran sertifikat saham yang tidak sah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada 4 hal penting dalam audit terhadap modal saham dan tambahan modal disetor di atas nilai pari. Yang pertama ada tujuan. Tujuan ini dapat dicapai jika digunakan jasa pencatat atau agen pemindahan saham. Auditor dapat meminta konfirmasi mengenai transaksi modal saham dan mengenai nilai transaksi tersebut. Yang kedua, ada transaksi-transaksi saham yang dicatat telah diotorisasi dan nilainya tepat, atau keberadaan dan keakuratannya. Keberadaan biasanya diuji dengan memeriksa notulen rapat Dewan Direksi. Ketepatan nilai transaksi saham yang dilakukan secara tunai dapat diverifikasi dengan meminta konfirmasi tentang jumlahnya kepada agen pemindahan saham dan menelusuri jumlah transaksi saham yang ada ke dalam penerimaan uang. Next. Selanjutnya ada yang ketiga, modal saham dinilai dengan benar atau akurasi. Saldo akhir dalam akun modal diverifikasi mula-mula dengan menentukan jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca. Konfirmasi dari agen pemindahan merupakan cara verifikasi termudah. Jika ada agen pemindahan, maka auditor mengandalkan pada pemeriksaan atas catatan saham dan hitung seluruh saham yang beredar dalam buku sertifikasi saham, meneliti sertifikat yang dibatalkan dan menghitung sertifikat kosong. Yang keempat, modal saham disajikan dan diungkapkan secara memadai. Sumber informasi yang digunakan mengenai pengungkapan yang memadai adalah akte pendirian perusahaan, notulen rapat Dewan Direksi, dan analisis auditor terhadap transaksi-transaksi modal saham. Next. Selanjutnya ada audit modal saham dan kelebihan modal. Auditor harus memperhatikan 4 hal berikut dalam audit modal saham dan kelebihan modal atas nilai pari. Yang pertama, ada transaksi modal saham yang ada sudah dicatat atau tujuan terkait dengan kelengkapan transaksi. Yang kedua, ada transaksi modal saham yang dicatat benar-benar terjadi dan dicatat secara akurat, atau tujuannya terkait dengan keterjadian dan keakurasian transaksi. Yang ketiga, modal saham dicatat akurat, yang dimana tujuan daripada pencatatan tersebut terkait akurasi saldo. Yang keempat, modal saham disajikan dan diungkapkan dengan benar. Next. Kemudian ada audit atas dividen.
Penekanan pada audit atas dividen adalah pada transaksinya dan bukan saldo akhir, kecuali jika ada hutang dividen. Keenam, tujuan spesifik audit atas transaksi relevan untuk dividen. Tujuan terpenting dari kontrol terhadap dividen, termasuk yang berkaitan dengan hutang dividen. Yang pertama, dividen yang dicatat benar ada atau eksistensi. Yang kedua, dividen yang ada seluruhnya telah dicatat kelengkapannya. Yang ketiga, dividen telah dicatat dengan benar secara akurasi. Yang keempat, dividen yang dibayar kepada pemegang saham adalah benar adanya. Yang kelima, hutang dividen telah dicatat. Yang keenam, hutang dividen telah dicatat dengan benar. Next. Keberadaan dapat dicek dengan meneliti notulen rapat Dewan Direksi mengenai jumlah dividen per lembar saham dan tanggal pembayaran dividennya. Ketepatan penilaian suatu pengumuman pembayaran dividen dapat diaudit dengan menghitung kembali jumlahnya berdasarkan dividen setiap saham dan jumlah saham yang beredar. Pengujian untuk melihat apakah pembayaran yang dilakukan kepada pemegang saham yang memiliki saham tersebut pada tanggal pencatatan dividen adalah dengan memilih suatu sampel pembayaran dividen yang dicatat dan menelusuri nama penerimaan uang pada cancel check pada catatan dividen untuk meyakinkan bahwa penerima uang memang berhak. Kemudian ada audit saldo laba. Untuk memulai audit atas saldo laba, audit pertama sekali perlu menganalisis saldo laba perusahaan sepanjang tahun. Schedule audit menunjukkan analisis tersebut, yang biasanya merupakan bagian dari berkas permanen, termasuk deskripsi setiap transaksi yang mempengaruhi akun. Untuk memenuhi audit atas pengkreditan saldo laba, untuk laba bersih tahun berjalan, atau debit untuk kerugian, auditor dapat menelusuri jurnal pada saldo laba ke laba bersih dalam laporan laba rugi. Prosedur ini harus dilakukan setelah seluruh jurnal penyesuaian yang mempengaruhi laba bersih telah diselesaikan. Kemudian, auditor juga harus mengevaluasi apakah terdapat transaksi yang seharusnya dimasukkan, tetapi ternyata tidak ada. Misalnya, jika klien mengumumkan dividen saham, maka nilai pasar yang diterbitkan harus dikapitalisasi dengan cara mendebit saldo laba dan mengkredit modal saham. Sama halnya jika dalam laporan keuangan terdapat apropriasi saldo laba, maka auditor perlu mengevaluasi apakah apropriasi itu masih diperlukan seperti tercatat pada tanggal neraca ataukah tidak. Standar akuntansi mensyaratkan adanya penyajian dan pengungkapan informasi sehubungan dengan saldo laba. Fokus utama auditor adalah untuk menentukan apakah tujuan penyajian dan pengungkapan saldo laba dipenuhi, khususnya yang berkaitan dengan pengungkapan restriksi atas pembayaran dividen. Biasanya perjanjian dengan pihak bank, pemegang saham, dan kreditur lainnya membatasi jumlah dividen yang dapat dibayarkan. Restriksi ini harus diungkapkan dalam penjelasan tambahan di laporan keuangan. Selanjutnya ada audit atas laba ditahan. Yang pertama, titik awal audit terhadap laba ditahan adalah analisis terhadap laba ditahan untuk seluruh tahun yang bersangkutan, di mana meliputi keterangan tentang setiap transaksi yang mempengaruhi laba ditahan. Yang kedua, audit terhadap pengkreditan atas laba ditahan yang berasal dari laba tahun yang bersangkutan
dilakukan dengan menelusuri jurnal dalam laba ditahan ke dalam laba bersih pada penghitungan laba rugi. Prosedur ini dilakukan pada saat-saat terakhir audit seluruh ayat jurnal penyesuaian yang mempengaruhi laba bersih disesuaikan. Yang ketiga, setelah auditor yakin bahwa transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai transaksi laba ditahan, langkah berikutnya adalah menentukan apakah nilai transaksi tersebut benar. Yang keempat, pertimbangan penting lainnya dalam audit laba ditahan adalah menilai apakah ada transaksi yang seharusnya dimasukkan tetapi belum dicatat. Kemudian yang kelima, hal penting dalam menentukan apakah laba ditahan diungkapkan dengan benar dalam neraca adalah keberadaan pembatasan-pembatasan terhadap pembayaran dividen. Pembatasan-pembatasan ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali yang berkenaan dengan akuisisi sumber daya modal melalui utang berbunga dan ekuitas pemilik serta pembayaran kembali modal. Siklus ini juga mencakup pembayaran bunga dan dividen. Wesel bayar atau note payable adalah kewajiban hukum kepada kreditor yang mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh aktiva dan menggunakan bunga. Pada umumnya, wesel diterbitkan selama satu periode antara 1 bulan atau 1 tahun, tetapi ada juga yang lebih lama lagi. Wesel diterbitkan untuk tujuan yang berbeda, dan properti yang diberikan sebagai jaminan untuk mencakup berbagai aktiva, seperti sekuritas, piutang usaha, persediaan, dan aktiva tetap. Pembayaran pokok dan bunga atas wesel harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pinjaman. Nah, dalam sebagian perusahaan tertutup, yang umumnya memiliki sedikit pemegang saham, seringkali terjadi transaksi jika ada berkenaan dengan akun modal saham selama tahun berjalan, sedangkan bagi perusahaan terbuka, verifikasi atau ekuitas pemilik jauh lebih kompleks, karena banyaknya jumlah pemegang saham dan individu yang memiliki saham sering berubah. Pengujian untuk memverifikasi akun ekuitas pemilik yang utama dalam perusahaan terbuka. Lalu auditor sangat memperhatikan 4 hal berikut, kemudian mengaudit modal saham dan agio saham. Transaksi modal saham yang ada telah dicatat. Transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat. Modal saham dicatat secara akurat dan modal saham disajikan dan diungkapkan secara layak. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.